Nomuna silakan suaranya. Shalom, selamat malam, Bro. Malam. Ya, saya saya tidak tahu sampai di mana pengertian halal haram ya yang Islami. Karena selama ini yang saya tahu cairan atau makanan yang masuk ke dalam tubuh orang orang Muslim itu yang haram ya. Kalau secara Islam itu aturannya emang bagaimana ya? Apa sudah ada perubahan atau secara Al-Quran dan hadis aturan yang apa yang benar itu yang mana ya? Oke. Oke, ini tanya serius ya, Bro, ya. Tanya serius, jadi jawabnya serius nih. Oke, halal haram itu sebenarnya intinya boleh apa nggak boleh, gitu. Kalau yang haram, kalau dilakukan itu dosa. Kalau misalnya halal, ya nggak apa-apa, kan gitu. Nah, itu bukan cuma soal makanan sebenarnya, banyak hal. Yang kita udah bahas juga, musik itu sebenarnya haram. Bank, bunga, itu pun haram, riba, namanya riba. Terus udah gitu, apa, aduh banyak deh pokoknya, intinya bukan cuman soal makanan. Banyak hal yang dibilang halal atau haram. Itu Perilaku boleh orang atau nggak kafir. boleh gitu, Bro. Makanya Mhm. saya juga bingung ya, misalnya Hmm. kulkas itu ada halal haramnya. Nah itu apa Hmm. hubungannya? Nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Nah, kalau itu memang nggak ada, Bro. orang Muslim. Itu bisa-bisanya, Bro. Itu bisa-bisaan. Akal-akalan itu, Bro, sebenarnya. Jadi nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dong ya? Ya nggak ada, Bro. Zaman zaman Muhammad mana ada kulkas. Kalau misalnya mau secara beneran, secara secara ini ya, secara kafah gitu ya, secara benar-benar straight to the rule gitu ya. Yang namanya sesuatu yang baru, yang istilahnya gini, ada satu perkataan gini, barang siapa menyerupai sebuah kaum, dia adalah bagian dari kaum itu. Jadi kalau menyerupai orang kafir, ya dia kafir. Makanya itu salah satu jadi acuan untuk menentukan halal atau haram. Nah sebenarnya kalau orang kafir, ya kita pakai listrik, kita pakai kulkas, ya sebenarnya itu haram buat mereka gitu. Kalau misalnya mau bilang beneran ya, harusnya ya mereka balik naik onta gitu kan. Harusnya balik, kalau kita pakai listrik, mereka harusnya pakai obor, zamannya Muhammad gimana. Dan itu yang namanya Salafi, Wahabi, itu aliran mereka yang garis keras itu pengen balik ke zaman Muhammad gitu. Muhammad bagaimana, Muhammad begini, Muhammad begitu, mereka pengen ikutin. Ya harusnya kalau misalnya secara fair, ya jangan naik motor, jangan naik mobil. Itu seperti orang kafir. Nah, seperti misalnya si Abdul Somad nih. Abdul Somad yang ngomong, sering banget dia ngomong, jangan menyerupai orang-orang kafir gitu. Soalnya menyerupai orang kafir ya termasuk bagian dari orang kafir. Ya dia sendiri sering ngomong ini. Tapi ya ini, dilihat aja di sini. Abdul Somad naik Harley Davidson, ini kan. Nah, terus udah Ya, gitu ya, ya. touring, gini kayak orang kafir kan. Orang kafir juga begini kan. Ya sebenarnya kayak begini ya, kalau misalnya mau ngomong fair, ya si Abdul Somad kafir. Kan gitu. Ya cuman Ya, ya, namanya agama ya suka-suka mereka, Bro, pada dasarnya, Bro. ya kalau saat Gitu. ini yang saya alami itu eh, Hmm. saya juga bisa dianggap kafir karena saya pernah mau salaman dengan orang berjilbab ini dia sales bank ya. Saya mau Hmm. salaman tapi dia tolak gitu loh. Hmm. Jadi saat ini ya saya merasa kalau bertemu dengan orang yang berjilbab, saya nggak mau salaman. Nah kira-kira begitu saat yang Hmm. saya alami ya sekarang ini. Ada mutasi tentang halal dan haram karena saya makan babi. Karena saya makan babi, mereka dianggap kalau salaman itu bersentuhan dengan saya, seakan-akan babinya pindah ke tubuh mereka gitu. Bro Nomuna ini Muslim atau bukan? Sorry. Saya Ah, saya saya agama Kristen tapi masih KTP, Pak. Oh, Kristen KTP.
Itu bukan karena Ya, bukan karena babinya, Pak, tapi karena mereka mempunyai ayah, itu dilarang berteman dengan orang-orang yang tidak seagama. Itu ada ayatnya. Ada larangan untuk berteman dengan orang yang tidak seagama. Nah, kalau yang tadi yang salaman sama perempuan ya memang sebenarnya yang bagian garis kerasnya itu memang nggak boleh. Makanya ada yang sampai ditutup kan, sampai pakai ini, ya. Dan sampai aneh, ditutup semua, sampai ya, matanya ya. segala macam ditutup begini. Dan Ya karena dan aneh, itu aturan mereka, Pak. Bukan cuman ke orang-orang non Muslim, orang Muslim pun juga sama. Orang Muslim yang laki-laki itu nggak boleh mereka. ya, Jangankan ya, jangankan salaman, Pak, ini kayak gini dilihat aja nggak boleh, matanya dilihat aja nggak boleh kan. ya, ya. Dan anehnya lagi yang saya alami ya, itu Hmm. sekarang kan banyak hotel-hotel bersyariah tuh. Nah, Hmm. hotel bersyariah sekarang pun itu apa, mereka menyediakan wanita-wanita untuk booking, dan yang istilahnya bookingan syariah juga itu. Jadi waktu Oh iya, berhubungan dengan Di jadi waktu Indonesia. berhubungan dengan cewek bookingan harus pakai hmm. kondom dan tidak boleh Hmm. berciuman. Jadi Hmm. seakan-akan itu tidak boleh ada cairan yang masuk ke mereka gitu loh. Itu saya nggak tahu kalau sampai situ ya. Cuman kalau misalnya Itu secara aturannya ada yang namanya nikah mutah, Pak. Ada yang namanya nikah mutah. Jadi itu memang ada diaturnya, memang ada diaturnya di Islam. Jadi kalau misalnya ke pelacuran nggak boleh, tapi kalau ke pelacurannya syariah itu boleh, namanya nikah mutah. Ini bukan nikah muta, Kawin tapi kontrak. emang mereka menyediakan bookingan-bookingan wanita untuk hal-hal kayak begitu. Cuma ada aturannya gitu loh. Iya, iya, kawin kontrak itu. Yang kalau ada orang-orang Islam yang nggak tahu, maksudnya yang lebih modern itu bilang itu haram, itu nggak bener, itu sama aja sama pelacuran gitu. Tapi kalau orang Islam yang benar-benar ikutin aturan, ya sebenarnya di dalam ajaran Islam sebenarnya boleh memang. Cuman harus Ya, sesuai ya, dengan syariat lah gitu kan. iya, iya. Ini Hmm. ini apa? Saya nggak mau munafik ya. Ini saya alami sendiri ya. Jadi waktu apa mereka perempuannya yang mereka sediakan emang disyaratkan begitu, dan ya harus mengikuti aturan. Jadi saya tanya-tanya mereka, mereka ada ada pembagian hasilnya lah istilahnya, dengan alasan Mhm. dari pihak hotelnya untuk sumbang ke masjid. Mhm. Nah, Berapa dolar, Pak? Berapa dolar? wah bukan dolar, ini rupiah di Pak. Indonesia atau bukan? Oh, Iya, rupiah. Berapa rupiah? Hotel syariah. Hotel itu kalau kita yang saya alami, semua hotel itu pasti menyediakan wanita itu, Pak. Kecuali hotel bintang 5 ya. Kalau di mana, bawah Bapak? bintang 5 itu pasti Di ada mana, Pak? apa? Di mana? Sebutin namanya. Wah, semua hotel Pak, di mana aja pasti ada Pak. Di Kalau mana? saya nggak mau munafik ya, saya alami sendiri dan saya tanya ke wanita bookingan juga itu. Dan saya pernah tanya, biasanya itu satpam di depan itu kalau mau booking itu saya bisa tanya dengan satpam itu, dan mereka cerita orang-orang satpam, mereka cerita banyak ustadz yang Mhm. misalnya ada undangan ustadz untuk ceramah di masjid, dan mereka rombongan mereka nginap di hotel-hotel bersyariah, Mhm. dan mereka ustadz itu minta untuk dipijitin wanita, maka mereka menyediakan juga itu wanita-wanita massage. Mhm. Nah itu Ya, cerita satpam ya. ya, gini Pak, di dalam Islam itu sebenarnya boleh budak seks.
Di dalam Al-Quran ya, Iya. budak seks itu boleh. Ada, Kalau budak- diperbolehkan, budak diizinkan. kita punya budak. Menyewakan budak Artinya- seks juga boleh. Oh, artinya itu di Al-Quran atau di hadis, Pak? Al-Quran, Mbak. Tunjukkan, Ini kan tunjukkan kalau itu. freelance, bro. Jangan Ini dibilang fitnah lagi. Tunjukkan ada nggak? Iya. Oke. Kalau saya Jadi- bicara ini karena saya yang alami ya, Pak ya. Saya yang tanya, saya tanya-tanya satpam, tanya-tanya wanita bookingan atau apa, saya alami sendiri. Pak Muna, jangan takut. Bapak Mhm. nggak sendirian kok di dunia ini. Yang begitu mah rame. Oh ya, Ya, makanya jangan saya takut. tahu itu hotel-hotel itu pasti menyediakan kayak Tuan-tuan. seperti itu, walaupun hotel itu bersyariah. Ya artinya ya ajaran Islam juga munafik juga ya. Ini dari Boleh. Al-Quran, An-Nur, ayat surah yang ke-24 ya, An-Nur ya, ayat yang ke-33. Dibilang gini, jangan kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Nggak boleh dipaksa. Tapi kalau misalnya hamba sahayanya itu mau, boleh. Berarti kan, yang penting jangan dipaksa. Jika mereka sendiri menginginkan kesucian, jangan dipaksa kalau mereka nggak mau. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada. Nah, jadi nggak boleh ya. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dalam kurung kepada mereka setelah mereka dipaksa. Jadi dibilangnya nggak boleh dipaksa, bukan nggak boleh pelacuran. Jadi punya hamba saya ini maksudnya budak perempuan ya, budak seks, ya budak lah intinya lah, untuk atau hamba gitu ya. Jadi makanya babu gitu haram, lawan yang dibilang babi haram, babu halal itu beneran teman-teman ya. Itu bukan bercanda, itu beneran. Janganlah kamu paksa, yang nggak boleh itu dipaksa untuk melakukan pelacuran jika mereka menginginkan kesucian, karena Kalau kamu dipaksa, hendak mencari sanksinya? keuntungan di kehidupan duniawi. Boleh jadinya. Nah, siapa yang memaksa mereka gimana? Gimana kalau mereka paksa? Ya tidak apa-apa juga sih. Di sini dibilangin Kan ya Maha udah kalau Pengampun. bisa dipaksa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Berarti boleh. Iya, berarti boleh juga. Berarti Jangan dipaksa. hotelnya- Dipaksa berarti- gimana? Ya udah, nggak ada berarti penalti gitu. berarti hotel yang bersyariah menyediakan bookingan wanita itu tidak salah juga dong ya. Ada. Ya sesuai dengan Al-Quran kan, kita baca sendiri nih. Bukan saya ngomong ya, ini kata Al-Quran loh ya. Tadi kan Bro Ali Bidat minta bilang mana ayat Al-Qurannya kan? Ya ini ayat Al-Qurannya. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Kalau nggak dipaksa, ya boleh. Jika mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Jadi jangan dipaksa gitu. Kalau misalnya mau, sama-sama mau, gimana? Yang bosnya mau, terus udah gitu babunya mau, ya udah nggak apa-apa. Anur 33 itu ya. Iya, Tapi kalau dipaksa, kalau yang memaksa Sedang- dan dipaksa, jangan, sanksinya jangan nggak boleh. Tapi kalau udah maksa mereka gimana? Ya udah, diampuni. intinya Jadi kalau Kalau- sistem kerjasama lebih baik. Coba dibanding diulang sistem tadi. paksaan. Surat berapa itu? Surah berapa? Anur Surah 33. ke-24 ayat 33. Kalau wanita yang wanita bookingan, mereka apakah terpaksa? Mereka dianggap terpaksa karena mau mencari uang kan? Itu dianggap Enggak, itu terpaksa enggak. atau Enggak. apakah Itu itu nggak dianggap terpaksa? terpaksa, bro. Kan mau mau cari keuntungan kan di sini kan gini kan. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Mau dapat keuntungan kan? Yang babunya mau dapat keuntungan, terus germonya juga mau dapat keuntungan kan? Oh, berarti Ya, itu jadi bukan terpaksa ya?
Enggak terpaksa dong. Nah, intinya mau gimana pun boleh. Kalau lu paksa, lu tetap diampuni. Boleh. Kalau yang Ini dipaksa ini itu satu perintah yang sia-sia, perintah dan larangan yang sia-sia. Bener lu. Coba baca. Nih tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Nih ya. Dan di sini ya, mulai dari sini ya. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan sesucian. Jadi kalau babunya nggak mau, babunya pengen suci, ya jangan dipaksa. Hanya karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi dari pelacuran itu. Clear kan? Jangan dipaksa karena kamu ingin mencari keuntungan duniawi dari pelacuran itu. Tapi kalau misalnya di ya muslim ini punya babu, babunya mau, dia mau, ya sudah. Barang siapa memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tercela itu, Allah maha pengampun terhadap perempuan-perempuan yang dipaksa itu. Maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Dan dia akan memikul dosa kepada orang yang memaksa mereka. Katanya Ya, katanya dosa begini. dipikul masing-masing. Di dalam Islam katanya, Itu dia. Itu dia. kalau dipikulin ke orang, gimana sih? Tadi itu adanya Ya, di hadis mana ya? Al-Quran bro, ini bukan hadis. Oh, Al-Quran. bukan hadis. Al-Quran, bukan hadis. Jadi jangan ditanya iya. ini sahih apa enggak bro. Jangan ditanya ini sahih apa enggak. Itu mungkin Quran versi Bro TR mungkin. Ini Kemenak ya teman-teman ya tuh. Quran.kemenak.go.id. Jangan bilang gue yang bikin nih, jangan bilang orang Kristen yang bikin ini ya. Ya udah. Selanjutnya sebagai salah nih tafsir dari Tahlili ya. Selanjutnya sebagai satu cara untuk memberantas kemaksiatan katanya. Memberantas kemaksiatan katanya bro. Dan memelihara masyarakat agar tetap bersih dari segala macam perbuatan yang bertentangan dengan moral dan susila. Wah, Allah melarang para pemilik hamba sahaya perempuan memaksa mereka melakukan perbuatan pelacuran. Sedangkan perempuan budak-budak itu sendiri tidak ingin melakukannya dan ingin supaya tetap bersih dan terpelihara dari perbuatan kotor itu. Misalnya maksudnya apa? Maksudnya tuh suster. Maksudnya orang-orang Kristen yang yang ditawan kan banyak tuh sister ya yang biarawati kan mereka kan nggak mau kesucian kan itu jangan dipaksa untuk melakukan pelacuran gitu maksudnya. Banyak di antara para pemilik budak perempuan yang karena tamat dan akan harta benda dan kekayaan mereka tidak segan-segan dan merasa tidak malu sedikit pun melacurkan budak-budak itu kepada siapapun juga yang mau membayarnya dengan paksa. Ya, bila terjadi pemaksaan seperti ini, sudah turun ayat ini, maka berdosa besarlah para pemilik budak itu. Sedangkan para budak yang dilacurkan tidak bersalah, karena mereka harus melaksanakan perintah para pemilik mereka. Jadi perbudakan itu diperbolehkan dalam Islam, dan bukan cuma itu, budak itu boleh disewakan, boleh dilacurkan. Ya, yang nggak boleh itu cuma dipaksa. Mudah-mudahan Allah Maha Penyayang dan Maha Penyampun mengampuni mereka. Gitu. Jelas ya? Budak diperbolehkan, bukan cuma budak diperbolehkan. Boleh disewakan, boleh dilacurkan. Kalau si budaknya itu juga mau. Ya di hotel-hotel itu gimana? Ya mau juga kan bro. Sama-sama mau cari keuntungan, boleh. Gitu dalam Islam. Di dalam Al-Quran ya ini ya. Sekali lagi Al-Quran loh. Ya berarti kalau ada penggebrakan, berarti kalau ada penggebrakan di hotel-hotel juga tidak sesuai dengan aturan Al-Quran ya? Iya, itu karena mereka nggak tahu ayat Al-Quran. Justru gitu, bro. Makanya saya kan sering bilang, orang-orang Islam itu ada yang baik, ada yang jahat. Iya, benar. Banyakkan yang baik, iya. Mereka yang baik adalah mereka yang nggak ngerti ajaran Al-Quran. Mereka yang nggak benar-benar belajar Islam. Mereka yang nggak benar-benar menjalankan ajaran Islam. Itu orang-orang yang lebih baik. Orang-orang Islam yang baik. Orang-orang Islam yang menjalankan ajaran Islam, ya begini. Ya ini, memperbudak orang, boleh menyewakan budaknya. Gitu.
orang-orang yang sekarang, muslim-muslim sekarang yang separuh muslim itu adalah orang-orang yang lebih baik. Yang lebih baik, yang paling baik muslim yang model gimana? Muslim yang paling baik adalah muslim yang sudah murtad. Gitu, bro. Clear ya? Ya, clear. Bro, Ali Bidat clear ya bro ayatnya bro? Jadi Nah, diskusi malam ini dapat 2 konfirmasi yang sahih, yaitu Al-Ma'idah ayat 5 sama An-Nur ayat 33. Ya, oke. Besok ujian agama keluar tuh. Ah, soal. betul banget. Besok ujian agama, betul. Harus hati-hati. Jangan-jangan tadi obrolannya jadi promosi ke agama sebelah tuh. Buat cowok-cowoknya. Buat ceweknya sih mungkin enggak ya, tapi kalau buat cowok-cowoknya kan jadi wah, di situ boleh kayak gini gitu. Boleh iya kalau udah. ya silakan aja kalau yang mau jadi germo, maksudnya iya kan? Kalau di Kristen kan nggak boleh. Iya. Ya kalau yang mau jadi germo dengan ajaran ini silakan. Terus saya jadi sadar nih, jadi sadar jangan-jangan menghindari babi itu paling gampang ya. Yang lainnya susah ya kalau jadi orang tetangga. Menghindari dengar lagu, menghindari ini, menghindari itu, menghindari apa maksudnya haram semua kan. Belum diajakin boykot gitu. Hidupnya susah. Jadi sebetulnya lebih enak indah kalau bisa ya. Benar nggak sih bro? Karena semuanya dengar lagu aja nggak boleh gitu, gile apa gimana? Mau usaha apa-apa jadi susah gitu. Ini nggak boleh, nanti vaksin pakai itu lagi, pakai bak lagi. Nanti kalau banyak loh. Makanya kan mereka mesti cara pakai takiyah bro. Mesti pakai takiyah supaya orang mau masuk agama mereka kan. Awal-awal bilangnya boleh nggak apa-apa. Nanti kalau udah lama-lama baru dikasih tahu, oh ini nggak boleh, oh itu nggak boleh, oh mesti perangin orang kafir. Lama-lama baru dibilangin mesti bom bunuh diri kan? Iya. Coba ada yang mau masuk Islam gara diomongin begitu? Ada nggak yang awal-awal nggak mau? Nah, intinya kan gini nih. Ini gini ya. Kita ambil contoh ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran surah ke-24 ayat 33. Kira-kira ada gak ya orang yang mau masuk Islam gara-gara ayat ini? Ada gak? Gara-gara boleh punya budak, boleh melakukan budak itu boleh dilacurkan, cuman gak boleh dipaksa. Kira-kira ada gak orang yang akal sehat sama hati nurani yang jalan tuh mau masuk Islam gara-gara ayat ini? Enggak kan? Harusnya. Iya kan? Kecuali memang dia pengen jadi germo kan? Dia pengen jadi germo, di Kristen nggak boleh jadi germo, di Buddha nggak boleh jadi germo, Hindu nggak boleh jadi germo, terus di Islam ini boleh. Oh, cocok gitu kan? Masuklah Islam jadi germo. Kan gitu? Iya kan? Cocok. Nah, kenapa ini nggak diomongin dari awal? Kan gitu kan? Pertanyaannya kenapa orang-orang itu tuh mau masuk Islam? Ya karena ayat ini nggak dikasih tahu gitu loh. Nggak dikasih tahu dari awal kan? Bisa nggak jadi kalau tahu. Iya. Iya, kalau tahu bisa nggak jadi. Kan gitu. Makanya mesti takiyah, mesti bohong gitu. Nanti udah masuk Islam, udah dikasih judulnya, oh Islam itu agama damai. Kita menjauhkan segala kemaksiatan gitu. Terus Muhammad itu manusia berakhlak paling mulia begitu. Nah, terus udah gitu, oh gitu ya, tertarik kan masuk kan. Nah, masuk baru dilihat tuh orangnya gimana. Oh, orangnya ternyata memangnya tulus nih, pengen hidup suci gitu ya. Ya ayat-ayat begini nggak bakalan dikasih tahu. Tapi kalau misalnya orangnya brengsek gitu, misalnya dia pelacuran gitu, ya sudah sekalian dikasih tahu ayat ini bro. Oh boleh sebenarnya. Ngerti gak? Oke, ngerti. Ya, thank you teman-teman yang sudah masuk, sudah mengungkapkan pendapat. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Yang bawahan dari gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang dengan muka garang, tidak bisa menang kalau tidak curang, sering dapat uang menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang.
percaya Tuhan yang berhutang untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu sedang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.